Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Aulia Fitri dengan NIM 23106112200026. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang konservasi sumber daya hutan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun raya dalam konservasi tumbuhan Indonesia. Indonesia merupakan negara mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun juga menghadapi ancaman kepunahan spesies yang serius. Kebun raya memainkan peran penting dalam upaya konservasi ex situ tumbuhan di Indonesia. Artikel ini membahas strategi konservasi di Indonesia dan pengelolaan kebun raya, khususnya kebun raya Purwodadi dalam upaya konservasi tumbuhan. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, termasuk lebih dari 25.000 jenis tumbuhan berbunga atau 10% dari spesies tumbuhan di dunia. Namun Indonesia juga menghadapi ancaman kepunahan jenis yang serius akibat kerusakan habitat, eksploitasi, pencemaran, bencana alam, dan perubahan iklim. Setidaknya 490 jenis tumbuhan Indonesia terancam kepunahan menurut IUCN Red List. Oleh karena itu, upaya konservasi keanekaragaman hayati, terutama spesies tumbuhan, menjadi sangat penting untuk dilakukan. Artikel ini menggunakan metode naratif deskriptif. Melalui observasi langsung, penulis selama di kebun raya Purwodadi dan pencarian referensi dari literatur mengenai pedoman, prosedur, protokol, maupun peraturan perundangan yang terkait. Kegiatan ini dilakukan selama 3 bulan, mulai dari bulan September, Oktober, November, pada tahun 2023. Hasil dan pembahasan dilakukan dengan mengolah dan menyusun kembali data dan informasi yang diperoleh kemudian disajikan dalam uraian maupun bentuk gambar atau diagram. Strategi konservasi di Indonesia. Ada 3 prinsip konservasi. Yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman satwa dan tumbuhan beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ada 2 bentuk konservasi. Yang pertama, konservasi in situ, yaitu berada di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, konservasi ex situ, yaitu berada di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Peran kebun raya. Yang pertama, mengoleksi berbagai jenis tumbuhan. Yang kedua, mencegah kepunahan jenis tumbuhan. Yang ketiga, menyediakan material tumbuhan untuk reintroduksi. Yang keempat, berpartisipasi dalam program pemulihan tumbuhan. Yang terakhir, sarana pendidikan lingkungan dan pusat penelitian studi keanekaragaman tumbuhan. Kebun Raya Purwodadi (KRP) didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 sebagai cabang Kebun Raya Bogor. Terletak di Desa Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. KRP berada di ketinggian 300 mdpl dengan luas 800.045.148 meter persegi. KRP berperan dalam konservasi tumbuhan dataran rendah kering Indonesia. Pada tahun 2022, total koleksi tumbuhan di Kebun Raya Purwodadi mencapai 11.848 spesies yang terdiri dari 2.049 spesies, 969 marga, dan 178 suku. Pengelolaan koleksi Kebun Raya Purwodadi ada 3, yaitu unit koleksi, melakukan pemeliharaan tumbuhan koleksi, penataan taman tematik, dan penanaman koleksi baru, pendataan perilaku dan keberadaan tumbuhan koleksi di kebun. Yang kedua, unit registrasi,
melakukan pendataan dan pencatatan sejarah setiap material tumbuhan koleksi, pemberian nomor akses, infeksi koleksi kebun, identifikasi jenis dan penyimpanan herbarium. Yang ketiga, unit pembibitan melakukan aklimatisasi bibit hasil eksplorasi, pengembangan dan perbanyakan bibit tumbuhan kritis, langka atau bernilai ekonomi, mengelola rumah kaca, biji dan laboratorium. Kesimpulannya adalah strategi konservasi. Konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia dilakukan melalui perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari diwujudkan dalam program konservasi in situ dan ex situ. Pengelolaan Kebun Raya Purwodadi. Pengelolaan Kebun Raya Purwodadi dilakukan melalui 3 unit teknis, yaitu koleksi registrasi dan pembibitan yang bekerja sama dalam konservasi tumbuhan. Peran kebun raya berperan penting dalam konservasi ex situ tumbuhan dengan mengoleksi berbagai jenis tumbuhan dan mencegah kepunahan. Yang terakhir, inovasi edukasi. Pengembangan inovasi edukasi konservasi lingkungan penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi tumbuhan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.